Oke guys, selamat datang di channel Brothers 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekkosuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Akibat hancurnya dinding luar ibu kota Nozan oleh pasukan mayat hidup, Raja Asparuh menyuruh semua pasukan mundur memasuki dinding bagian dalam. Bahkan rakyat yang berada di dinding bagian dalam, tepatnya di distrik kota baru yang dihuni oleh orang bangsawan, tampak mulai ketakutan dengan apa yang saat ini telah terjadi. Sedangkan orang-orang yang ada di kota tua berbondong-bondong masuk ke dalam gereja dan berdoa kepada dewa. Palurumo juga ada di sana melayani permohonan mereka dan memberikan kata-kata manis kepada mereka. Meskipun begitu, sebenarnya Palurumo dalam hatinya dia sangat bahagia melihat mereka menderita. Tapi kegembiraan Palurumo berakhir setelah dia melihat malaikat muncul di ibu kota dan membumi hanguskan setengah mayat hidup yang masuk ke ibu kota. Semua orang yang awal berdoa pada dewa seketika bersujud dan melantunkan doa pada malaikat itu. Tapi hanya Palurumo saja yang tanpa heran seakan tak percaya, sebab dia sama sekali tidak meyakini adanya dewa ataupun malaikat. Tubuh Palurumo gemetaran dengan melototi malaikat yang muncul hingga malaikat itu pun menghilang. Wajah Palurumo pun pucat setelah koneksinya sama mayat hidup banyak yang hilang. Palurumo tak menyangka para mayat hidup buatan paus bisa dihancurkan begitu mudahnya. Palurumo berdiri dari kursinya dan berjalan menuju ke tempat malaikat itu muncul. Palurumo akan mencari tahu siapa dalang yang telah menghabisi mayat hidup yang begitu banyaknya. Sedangkan di sisi Raja Asparuh yang berada di kastil juga telah menyaksikan dari jendela munculnya malaikat di dinding luar ibu kota Saurea. Tak lama muncul seorang pria masuk ke ruangan memberi laporan pada Raja Asparuh. Intinya pria itu melaporkan tentang pria berjubah kesatria menghadapi sekumpulan mayat hidup sendirian di dinding luar ibu kota. Pria itu juga laporkan bahwa setelah itu muncul malaikat dan memusnahkan sepertiga mayat hidup yang berada di dinding luar ibu kota Saurea. Laporan itu membuat Raja Asparuh dan komandannya kaget seakan tak percaya bahwa malaikat benar-benar muncul. Asparuh berpikir bahwa jika itu memang benar malaikat, berarti dewa telah memberikan pertolongannya seperti apa yang dikatakan oleh kardinal. Asparuh memerintahkan para komandannya untuk mengungsi semua orang yang ada di kota baru dan kota tua menuju dinding dalam ibu kota Saurea. Sekarang di pikiran Asparuh diliputi kecemasan dan kekhawatiran dengan anak-anaknya yang dikirim untuk meminta bala bantuan. Juga Asparuh memanjatkan doa agar Riel bisa diberikan keselamatan. Sekarang Ars masih berada di tempat awal dia menghancurkan mayat hidup yang berada di bagian dinding luar ibu kota. Tentunya mayat hidup yang ada di dinding luar ibu kota sudah benar-benar Ars hancurkan. Ars sekarang tubuhnya mulai melemah setelah ia menggunakan mantra pemanggil salah satu malaikat pemusnah. Akan tetapi Ars tidak mau ini akan menghambatnya, sebab masih ada para mayat hidup yang berkeliaran di kota. Ketika Ars akan berbalik menuju dinding bagian dalam, seorang memanggil Ars dari belakang. Saat Ars menoleh, ternyata itu adalah Ariane. Ariane dengan kesal bilang pada Ars bahwa Ars telah membuat sesuatu kesalahan, karena Ars mengeluarkan kekuatan yang begitu besar hingga itu membuat Riel dan penjaganya yang melihat ketakutan. Ariane juga bilang bahwa apa yang dilakukan Ars akan membuat manusia menganggap para elf sangat berbahaya, dan itu akan membuat hubungan orang-orang dengan elf akan menjadi renggang. Ars hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf pada Ariane karena sudah berlebihan.
Tapi Chome menyela obrolan Aryane. Chome bilang bahwa apa yang dilakukan Ars itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi para elf. Sebab dengan itu orang-orang akan memperhitungkan kekuatan para elf. Tak lama, Riel pun mendekat pada Ars. Riel pun memuji Ars. Riel bertanya apakah semua para elf memiliki kekuatan sama seperti Ars. Ars menundukkan kepalanya pada Riel. Ars bilang bahwa dia telah melakukan serangan yang sangat berlebihan. Ars meminta maaf pada Riel. Riel bilang apa yang dilakukan Ars sungguh layak dipuji. Sebab dengan ini Ars telah membuat ibu kota mendapatkan harapannya untuk menang melawan mayat hidup. Akan tetapi masih ada ketakutan di antara penjaga Riel terhadap Ars. Riel bilang untuk tidak takut pada Ars. Riel tidak ingin Ars menjadi musuh. Riel akan membuat Ars menjadi sekutu menemui Raja Asparuh. Tapi Niena merasa keberatan. Niena bilang Ars itu sangat berbahaya. Jika Ars dibawa ke kota bagian dinding dalam, bisa-bisa kota benar-benar dihancurkan. Riel mengalihkan pandangannya pada Ars mencari kata-kata yang sesuai. Zahar pun mengobrol. Zahar bilang pada Ars untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih lembut lagi jika berada di kota. Sebab Ars itu benar-benar sangat kuat dari semua penjaga putri Riel. Ars bilang bahwa dia hanya akan memberikan bantuan atas apa yang telah disepakati dengan putri Riel. Ars jelaskan bahwa kekuatan yang awalnya dia keluarkan bukanlah sesuatu yang dapat digunakan secara terus-menerus. Meski begitu, Zahar tetap masih ada kekhawatiran di raut wajahnya. Ars tegaskan, jika masih berdebat maka banyak waktu yang terbuang. Apalagi masih ada para mayat hidup yang tersisa membuat onar di ibu kota. Mereka pun mengalihkan pandangannya ke ibu kota. Riel pun menyuruh para penjaganya untuk tidak berdebat dan memutuskan menuju ke dinding bagian dalam untuk menemui ayahnya yaitu Raja Asparuh. Mereka pun semua berangkat menuju ke dinding bagian dalam dengan Riel duduk di atas siden bersama Ars, Chome, dan Aryane. Tentunya saat menuju dinding bagian dalam mereka sesekali bertarung melawan mayat hidup dan monster laba-laba. Saat sudah sampai di dinding bagian dalam, Riel dan para penjaga masuk ke dalam setelah gerbangnya dibuka. Asparuh yang melihat Riel kembali, dia pun segera keluar dari kastil dan memeluk Riel. Asparuh senang bahwa Riel baik-baik saja. Asparuh bilang kenapa Riel kembali ke Nozan. Sebab Asparuh sudah mengirim Riel ke Kondimo untuk berlindung. Asparuh menoleh ke penjaga Riel untuk menemukan jawaban mereka. Tapi ketika Zahar mau menjawab, Riel langsung menyelanya. Riel bilang pada Asparuh bahwa Zahar dan Niena tidak bersalah. Riel hanya tidak ingin melihat ibu kota jatuh. Raja Asparuh tersenyum pada Riel. Asparuh bilang meski dia adalah seorang raja, bagaimanapun juga dia juga seorang ayah. Jadi Asparuh tidak ingin putrinya dalam bahaya. Asparuh pun mengalihkan pandangannya pada Ars, Aryane, dan Chome. Intinya di sini Riel mengenalkan Parti Ars pada Asparuh bahwa Parti Ars adalah tentara bayaran dan telah banyak membantu Riel sampai dengan mudah kembali ke kastil. Raja pun terkejut setelah tahu bahwa Aryane dan Ars adalah peri. Nah, di sini Ars telah berubah ke bentuk wujud manusia elf setelah meminum air penghilang kutukan. Asparuh menduga bahwa mereka dari hutan Roane. Aryane pun menyela Asparuh. Aryane bilang bahwa dia dan Ars si bodoh berasal dari hutan Kanada. Zahar pun membisikkan sesuatu tentang Parti Ars pada Raja Asparuh. Raja Asparuh pun terkejut dengan apa yang sudah dikatakan oleh Zahar. Raja pun berkeringat dingin saat melihat Ars dan kembali membalik ke arah Zahar. Kemungkinan Zahar telah memberitahu bagaimana pertemuannya dengan Parti Ars. Tak lama datang seorang pria bergabung menuju ke arah Asparuh. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Negama.